Tantenya temanku selingkuh. Kisah dari sudut pandang seorang remaja yang mendapati tantenya ternyata lebih liar dari yang ia bayangkan. Pernahkah kamu merasa bahwa orang yang kamu anggap sempurna ternyata menyimpan sisi gelap yang tak terduga? Bagaimana jika orang itu adalah tantenya temanmu sendiri? Sebuah kisah penuh kejutan, penuh emosi, dan tentunya akan membuatmu berpikir ulang tentang bagaimana kita menilai orang di sekitar kita. Hai, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Celoteh Tante. Tempat kita ngobrol santai tentang segala hal yang kadang gak terbayangkan. Tapi, kali ini, ada cerita yang beda. Jadi pastikan kamu duduk nyaman. Karena yang akan kamu dengar mungkin bakal bikin kamu terkejut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena kali ini, kita bakal bahas kisah yang mungkin bikin kamu berpikir ulang tentang orang-orang terdekat di sekitar kamu. Pertemuan yang tak terduga. Aku, Arga, seorang remaja berusia 17 tahun, sering menghabiskan waktu sore di rumah Dimas, teman sekelasku yang sudah seperti sahabat karib. Keluarganya sangat terbuka, dan aku selalu merasa diterima di sana. Meskipun begitu, ada satu sosok yang selalu membuatku merasa sedikit canggung, Tante Maya, ibunya Dimas. Tidak seperti ibu-ibu lain yang seringkali ceria dan penuh tawa, Tante Maya selalu tampak tenang dan anggun. Semua orang menganggapnya wanita yang sempurna. Bahkan di mata Dimas, ia adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi entah kenapa, aku selalu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Setiap kali aku datang ke rumah Dimas, aku selalu merasa ada sedikit ketegangan yang tak terucapkan. Mungkin hanya perasaan remaja seperti aku, yang masih berusaha memahami dunia sekitar. Namun, semakin lama aku mengamati Tante Maya, semakin aku merasa bahwa ada rahasia yang disembunyikan di balik senyum manisnya. Matanya, meskipun seringkali penuh kelembutan, menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Wajahnya seolah menyimpan ribuan kisah, namun tak pernah ada yang bisa aku temukan. Suatu sore, Dimas tidak ada di rumah karena harus mengikuti kegiatan sekolah yang cukup jauh. Aku memilih untuk tetap berada di sana, sekadar menunggu dia pulang. Tante Maya sedang tidak bekerja, jadi kami berdua duduk di ruang tamu, menikmati keheningan. Aku mencoba membuka percakapan, meskipun dalam hati aku masih merasa ada jarak yang besar di antara kami. Tante, gimana kabarnya? Apa sedang sibuk akhir-akhir ini? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Tante Maya menoleh dengan senyum tipis yang masih bisa terlihat kehangatannya. Namun di balik itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Aku baik-baik saja, Arga. Cuma, kadang ada hal-hal yang membuat aku merenung. Jawabnya sambil menatap jauh keluar jendela. Aku mengikuti pandangannya, dan meskipun dia berbicara dengan nada biasa, ada kegelisahan yang menyelinap dalam suaranya. Tante Maya, yang selama ini aku anggap sebagai sosok yang sempurna dan penuh kebijaksanaan, ternyata tampak lebih rapuh dari yang aku bayangkan. Saat itu, aku baru menyadari betapa sedikit yang aku tahu tentang orang-orang di sekitarku. Mungkin, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang akan mengubah cara pandangku terhadap dunia, dan tentu saja, terhadap Tante Maya. Terungkapnya rahasia. Beberapa hari setelah sore itu, aku merasa semakin penasaran dengan Tante Maya. Ada perasaan aneh yang terus menggelayuti pikiranku. Di satu sisi, aku merasa kasihan dengan apa yang tampak seperti beban yang ia sembunyikan. Di sisi lain, aku merasa takut untuk menggali lebih dalam. Takut jika aku akhirnya mengetahui sesuatu yang tak ingin aku tahu. Tapi, rasa penasaran yang menggerogoti hatiku lebih kuat. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding ketenangan yang selama ini ia tampilkan. Hari itu, Dimas pergi keluar kota untuk urusan keluarga, dan aku kembali menghabiskan waktu di rumahnya. Kali ini, aku merasa lebih nyaman dengan Tante Maya. Kami duduk bersama di ruang tamu, seperti sore-sore biasa. Suasana lebih santai, meskipun aku bisa merasakan ada ketegangan di udara,
seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diceritakan. Tante Maya mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupannya, dan aku semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam setiap kata-katanya. Ada ruang kosong dalam setiap ceritanya yang selalu dihindari. Setiap kali aku mengajukan pertanyaan tentang masa lalunya, ia akan berusaha mengalihkan pembicaraan dengan senyum yang seolah menyembunyikan luka. Itu membuatku semakin bingung. Namun, pada suatu sore yang berbeda, aku mendengar percakapan yang mengubah segalanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, ketika mendengar suara telepon dari kamar Tante Maya. Suara itu bukan hanya suara percakapan biasa. Ada perasaan dalam suara Tante Maya yang membuatku merinding. Ada perasaan yang tak bisa disembunyikan, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Aku berusaha tidak mendengarkan. Tapi ada kalimat yang berhasil tertangkap oleh telingaku. Iya, aku kangen banget, sayang. Nanti malam aku datang, kata Tante Maya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Perasaan yang mengombang-ambing dalam diriku tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Aku merasa seperti sedang mengintip sebuah rahasia yang tak seharusnya aku dengar. Aku ingin tahu lebih banyak, namun aku juga takut dengan apa yang akan aku temui. Setelah percakapan itu selesai, Tante Maya keluar dari kamar dengan wajah yang lebih serius. Dia kembali ke ruang tamu, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Ada sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya dari dirinya. Arga, kamu sedang apa? Tanyanya dengan nada biasa, mencoba mencairkan suasana. Aku hanya mengangguk, mencoba menutupi rasa gelisah yang mulai meresap. Gak apa-apa, Tante. Cuma lagi baca buku. Namun, hatiku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Siapa itu yang menelepon Tante Maya? Kenapa ada kesan yang begitu intim dalam percakapan mereka? Perasaan bingung dan penasaran terus membayangiku. Aku mulai merasakan bahwa ada dua sisi dari Tante Maya. Satu sisi yang selalu terlihat sempurna dan bijaksana, dan satu sisi lagi yang tersembunyi di balik tirai ketenangan yang ia tunjukkan pada semua orang. Bagaimana aku bisa melihat sisi itu? Jika tak ada yang berani membicarakannya, bagaimana aku bisa mengerti? Jika aku hanya melihat gambaran kecil dari kehidupannya, semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku sedang berada di ujung sebuah rahasia besar yang mungkin akan mengubah segalanya. Pengakuan yang membuat bingung. Keesokan harinya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Perasaan gelisah yang semalam aku pendam mulai berubah menjadi rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang aku dengar. Percakapan di telepon itu seakan-akan terus terngiang di telingaku, mengusik pikiranku. Aku ingin tahu lebih banyak, namun aku juga merasa takut. Apa yang akan terjadi jika aku menggali lebih dalam? Apakah aku akan menemukan sesuatu yang lebih buruk? Namun, di sisi lain, aku merasa seperti sebuah kebenaran yang tak terungkap sedang menunggu untuk ditemukan. Hari itu, Dimas kembali dari perjalanan keluarganya, dan seperti biasa, aku datang ke rumahnya untuk sekadar berbincang dan menghabiskan waktu. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang harus aku tanyakan kepada Tante Maya. Tidak ada alasan jelas mengapa aku merasa begitu. Mungkin hanya perasaan seorang remaja yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Atau mungkin aku memang merasa sudah waktunya untuk mengungkap apa yang terjadi. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Dimas pulang. Tante Maya sedang di dapur, menyiapkan camilan. Suasana di rumah itu terasa tenang, namun hatiku berdebar. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengungkapkan rasa penasaran ini. Mungkin aku akan merusak hubungan baik kami yang sudah terjalin selama ini. Tapi, aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Ketika Tante Maya kembali ke ruang tamu, aku memutuskan untuk bertanya. Tante, aku mau tanya sesuatu, kataku, dengan suara sedikit ragu. Tante Maya menoleh dan tersenyum. Ada apa, Arga? Tanyakan saja. Jawabnya dengan penuh kelembutan, seperti biasa. Aku terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian. Tante, semalam aku mendengar percakapan Tante di telepon. Aku nggak sengaja dengar, Tante, dan itu bikin aku bingung. Siapa yang Tante telepon semalam?
Tante Maya terdiam. Matanya yang biasa hangat, kini terasa sedikit kosong. Aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Dan tiba-tiba aku merasa seperti orang yang tak seharusnya mendengar itu semua. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, menghela napas dalam-dalam. Arga. Suara Tante Maya terdengar pelan, hampir terputus. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang diriku. Banyak hal yang tidak mudah untuk diceritakan. Bahkan, mungkin lebih baik kalau kamu tidak tahu semuanya. Aku merasakan ketegangan dalam kata-katanya. Tetapi, ada sesuatu dalam suara itu yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar ingin berbicara, tapi takut untuk membuka luka lama. Aku melihat Tante Maya seperti seorang wanita yang terluka, yang terjebak dalam beban masa lalu yang berat. Apa maksud Tante? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Apa yang Tante sembunyikan? Tante Maya berjalan mendekat dan duduk di sebelahku. Ada keheningan yang panjang sebelum akhirnya dia mulai berbicara. Aku, dulu pernah menjalani hidup yang berbeda. Arga, sebelum aku menikah dengan pamanmu, aku bukan orang yang kamu kira. Aku pernah melakukan banyak kesalahan, dan aku rasa, sampai sekarang aku belum benar-benar bisa lepas dari masa lalu itu. Aku memandangnya dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang dia katakan. Kesalahan seperti apa, Tante? Tanyaku. Meskipun aku sudah tahu bahwa aku mungkin sedang membuka sebuah pintu yang seharusnya tidak aku buka. Tante Maya menundukkan kepalanya, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku pernah terlibat dalam hubungan yang salah. Aku terjebak dalam perasaan yang kuat dengan seseorang, Arga. Seseorang yang bukan siapa-siapa, yang datang dan pergi dalam hidupku tanpa aku sadari dampaknya. Itu terjadi sebelum aku menikah. Dan aku masih menyesali semuanya. Aku mendengar pengakuannya dengan hati yang berat. Ada perasaan tercabik-cabik di dalam dada, karena aku tidak pernah membayangkan bahwa Tante Maya yang selalu tampak tegar dan sempurna, memiliki kisah yang jauh lebih rumit dan menyakitkan daripada yang aku kira. Dia bukan wanita tanpa masa lalu, seperti yang selama ini aku pikirkan. Dia adalah manusia biasa yang juga pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin masih dihantui oleh kesalahan-kesalahan itu. Tante Maya menarik napas panjang, seakan mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku tahu, ini semua mungkin sulit untuk dimengerti. Tapi aku berharap kamu bisa mengerti. Arga, aku tidak ingin masa laluku mengganggu hidupmu atau hidup Dimas. Itu sudah berlalu. Tapi, terkadang, perasaan itu datang lagi, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti mendengar sebuah rahasia besar yang tak seharusnya aku ketahui. Namun, pada saat yang sama, aku merasa sangat kasihan padanya. Tante Maya, yang selalu tampak kuat, ternyata menyimpan beban berat yang mungkin tak pernah bisa dia lepaskan. Apakah Paman Dimas tahu tentang ini? Tanyaku pelan, walaupun aku tahu bahwa itu mungkin pertanyaan yang sangat pribadi. Tante Maya hanya menggelengkan kepala. Tidak, Arga. Dia tidak tahu. Aku tidak bisa memberitahunya. Aku takut itu akan merusak segalanya. Aku merasa hati ini semakin berat. Apa yang aku dengar malam itu, dan apa yang Tante Maya ceritakan, telah mengubah cara pandangku terhadapnya. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang kita anggap sempurna. Tetapi siapa yang tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka? Aku merasa terbelah antara rasa kasihan, bingung, dan rasa ingin tahu yang tak bisa kuabaikan. Aku ingin membantu, tetapi aku juga merasa tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Sisi gelap Tante Maya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi aku. Setiap kali aku bertemu Tante Maya, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Rasanya seperti ada dua dunia yang terpisah dalam dirinya. Di satu sisi, dia adalah sosok yang sangat perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Tetapi di sisi lain, dia menyimpan rahasia besar yang tak bisa aku pahami sepenuhnya. Semakin aku berusaha menggali lebih dalam, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik senyumnya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah Dimas. Kebetulan, Dimas sedang tidak ada,
Dan aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berbicara lebih lanjut dengan Tante Maya. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ingin tahu yang terus menghantuiku. Kali ini, aku merasa lebih siap untuk mendengar lebih banyak, meskipun aku tahu itu bisa mengubah pandanganku tentang Tante Maya selamanya. Tante Maya sedang duduk di ruang tamu, menyortir beberapa dokumen, ketika aku datang. Ada sesuatu dalam cara dia menggerakkan tangannya yang menunjukkan ketegangan. Sepertinya, dia merasa ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Aku duduk di depannya, dan kami memulai percakapan seperti biasa, meskipun kali ini, suasana terasa lebih berat. Aku tahu ini mungkin saatnya untuk lebih terbuka. Tante Maya, kataku dengan suara pelan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Tante. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan, tapi aku ingin mengerti. Tante Maya berhenti sejenak. Matanya menatapku dengan penuh keheranan. Aku bisa melihat dia berusaha menimbang-nimbang apakah dia harus melanjutkan atau tidak. Setelah beberapa detik, dia akhirnya menghela napas panjang dan memutuskan untuk berbicara. Arga, kata Tante Maya. Suaranya lembut namun penuh penyesalan. Aku tahu kamu penasaran. Kamu mungkin berpikir bahwa aku adalah seseorang yang sempurna, tapi kenyataannya, aku jauh dari itu. Aku sudah membuat banyak kesalahan dalam hidupku. Aku bisa merasakan perasaan yang tergantung di udara, berat dan penuh beban. Kesalahan apa, Tante? Tanyaku lagi, meskipun aku tahu aku mungkin mendekati sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Tante Maya menarik napas dalam-dalam. Matanya terlihat berkaca-kaca, dan sepertinya ada banyak perasaan yang tertahan di dalamnya. Sebelum aku menikah dengan pamanmu, aku pernah terlibat dalam hubungan yang sangat buruk, Arga. Hubungan itu tak sehat, penuh dengan kebohongan, dan mengubah siapa aku sebenarnya. Ada seseorang yang datang ke hidupku, seseorang yang mengubah segalanya. Tapi dia bukanlah orang yang bisa aku banggakan. Aku duduk tegak, berusaha menahan emosi yang mengalir dalam diriku. Ada perasaan kasihan, kebingungan, dan sedikit rasa takut yang tercampur. Apa yang sebenarnya terjadi, Tante? Tanyaku, hampir tak percaya dengan apa yang sedang aku dengar. Tante Maya menundukkan kepalanya, seperti seseorang yang merasa sangat lelah. Aku bertemu dengan pria itu saat aku masih muda, Arga. Kami sama-sama mencari sesuatu yang hilang dalam hidup kami. Dia bukan pria yang baik, tapi dia bisa membuatku merasa dihargai. Aku menjadi sangat tergantung padanya. Dan aku melakukan banyak hal yang aku sesali. Aku bahkan sempat meninggalkan semuanya, termasuk keluarga, hanya untuk bersama dia. Aku benar-benar terjebak. Aku merasa perasaan ingin tahu yang aku pendam selama ini akhirnya terjawab, meskipun jawaban itu jauh lebih berat daripada yang aku bayangkan. Tante Maya bukan hanya seorang wanita yang baik dan penuh kasih sayang. Dia adalah seseorang yang pernah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, termasuk dirinya sendiri, demi hubungan yang tidak sehat. Tapi Tante, kenapa tidak memberitahukan Paman Dimas? Tanyaku, merasa ada yang kurang lengkap dalam ceritanya. Tante Maya mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan kosong, seolah mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku tidak pernah memberitahunya. Arga, pamanmu, dia orang yang baik. Dia tidak pantas tahu tentang hal itu. Aku sudah meninggalkan masa lalu itu, dan aku tidak ingin dia merasa dirugikan. Tapi, terkadang, perasaan itu datang lagi. Pria itu muncul dalam hidupku tanpa aku minta, dan aku harus menghadapi semuanya sendirian. Aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung Tante Maya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang mengiris hatinya sendiri. Dia bukan hanya merasa bersalah, tetapi juga terperangkap dalam perasaan yang sulit dia lepaskan. Ada rasa cinta yang tersisa, meskipun hubungan itu sudah berakhir lama. Aku merasa sangat bingung. Arga, aku tahu aku harus melupakan semuanya. Tapi ada bagian dari diriku yang terus merindukan hal-hal itu. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku merasa perasaan kasihan yang sangat mendalam terhadap Tante Maya.
Wanita yang selama ini aku anggap sempurna ternyata menyimpan luka yang dalam. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku ingin menghiburnya. Namun aku juga merasa tak punya kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus rasa sakitnya. Tante, aku nggak tahu harus bilang apa. Kataku dengan suara yang hampir berbisik. Tapi, aku akan ada untuk Tante, jika Tante membutuhkan seseorang untuk bicara. Tante Maya menatapku dengan mata yang penuh haru. Ada senyum kecil yang muncul di wajahnya. Namun senyum itu tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Terima kasih, Arga. Aku tahu, mungkin aku nggak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku senang kamu ada di sini. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa seolah-olah aku baru saja menyelami sebuah dunia yang gelap. Dan dunia itu bukanlah dunia yang aku bayangkan. Tante Maya yang selama ini tampak seperti sosok yang sempurna, ternyata juga memiliki kegelapan yang tak bisa dia lepaskan. Tapi, aku juga tahu bahwa dia bukanlah orang jahat. Dia hanya seorang wanita yang pernah terjebak dalam kesalahan. Dan mungkin, hingga kini, masih berjuang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan melihat Tante Maya dengan cara yang sama lagi. Aku melihat sisi manusiawinya yang lebih dalam. Dan aku mulai memahami bahwa setiap orang punya kisah yang tak selalu indah, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Menghadapi kenyataan. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan seperti biasa, tetapi dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku mulai memandang Tante Maya dengan cara yang baru. Sosok yang dulu selalu kuanggap sempurna dan penuh kasih sayang, kini tampak lebih kompleks dan penuh dengan lapisan-lapisan yang harus dipahami lebih dalam. Ada bagian dari dirinya yang sangat rapuh, sisi yang selama ini ia sembunyikan, dan itu membuatku semakin bingung tentang bagaimana aku harus bersikap. Namun, di sisi lain, aku merasa ada sebuah kewajiban moral dalam diriku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan cerita yang sudah aku dengar, atau mengabaikan perasaan yang aku lihat di mata Tante Maya. Aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan Dimas, temanku yang selalu menganggap Tante Maya sebagai sosok yang begitu sempurna. Tapi, apakah aku harus memberitahukan semuanya? Haruskah aku mengungkapkan apa yang sudah aku ketahui? Itulah yang terus mengganggu pikiranku selama beberapa hari ini. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Dimas, meskipun aku tahu itu bisa menjadi momen yang berat. Aku sudah terlalu banyak berpikir dan merasa bahwa aku perlu berbuat sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Aku ingin Dimas tahu. Tapi aku juga tidak ingin membuat semuanya semakin rumit. Dimas menyambutku dengan senyum lebar. Arga, sudah lama nggak main ke sini. Ayo, kita main game bareng. Atau kalau kamu mau, bisa bantu aku ngerjain tugas sekolah. Katanya ceria, seperti biasanya. Namun, aku merasa seperti ada dinding besar antara kami. Dimas tidak tahu apa yang aku ketahui tentang ibunya. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara dengan Dimas tanpa merusak hubungan kami, dan tanpa mengkhianati kepercayaan yang Tante Maya berikan padaku. Aku duduk dengan Dimas di ruang tamu, mencoba untuk tetap normal, meskipun pikiranku penuh dengan perasaan cemas. Beberapa jam berlalu, dan kami mulai berbicara tentang hal-hal biasa. Namun, hati kecilku terus berbisik bahwa aku harus memberitahukan Dimas, harus memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa aku tetap tenang jika aku menyimpan rahasia besar ini sendirian? Bagaimana bisa aku membiarkan Dimas tetap hidup dalam ketidaktahuan? Tiba-tiba, Dimas bertanya dengan nada ringan. Arga, kamu kenapa sih kelihatannya beda akhir-akhir ini? Ada yang gak beres? Aku menatapnya sejenak, merasa seolah beban besar berada di pundakku. Ingin sekali aku memberitahu Dimas semuanya. Aku ingin dia tahu, agar aku tidak merasa terjebak dalam sebuah kebohongan yang tidak pernah aku pilih. Tapi, aku tidak tahu bagaimana. Aku menghela napas panjang, dan setelah beberapa detik, aku memutuskan untuk menjawabnya. Dimas, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan tentang Tante Maya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dimas menatapku dengan bingung. Maksud kamu, tentang apa?
Tante Maya selalu baik kok. Nggak ada yang aneh. Aku menatap Dimas dengan hati yang berat. Dimas, Tante Maya itu bukan orang yang kamu kira. Dia punya masa lalu yang berat. Dan aku nggak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Aku nggak mau kamu terus hidup dalam ketidaktahuan. Dimas terlihat semakin bingung, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai merasa cemas. Apa maksud kamu, Arga? Apa yang terjadi dengan Tante Maya? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Aku tahu ini akan sulit untuk diterima, Dimas. Tapi Tante Maya, dia punya hubungan di luar pernikahannya dulu, sebelum menikah dengan pamanmu. Dia pernah terjebak dalam cinta yang salah, yang membuatnya sangat terluka. Aku dengar sendiri percakapan teleponnya, dan aku tahu itu bukan hal yang mudah untuk kamu terima. Aku juga tidak ingin kamu merasa seperti ini. Tapi, aku harus memberitahumu. Dimas terdiam, dan wajahnya perlahan berubah. Aku bisa melihat kebingungan dan rasa sakit yang mulai muncul di matanya. Kamu nggak bohong kan, Arga? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Dimas. Aku nggak bohong. Tante Maya sendiri yang menceritakan semuanya kepadaku. Itu memang bukan sesuatu yang mudah diterima. Dan aku tahu ini bisa membuatmu kecewa. Tapi aku nggak bisa terus berbohong padamu. Dimas menundukkan kepala. Tampaknya berusaha mengontrol emosinya. Aku bisa melihat bahwa dia merasa sangat bingung dan terkejut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan suara pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa, Arga. Tante Maya selalu kelihatan seperti ibu yang sempurna. Selama ini aku nggak pernah berpikir ada hal seperti itu dalam hidupnya. Aku merasa sangat kasihan padanya, tetapi aku tahu aku sudah melakukan yang benar. Meskipun ini menyakitkan, lebih baik Dimas tahu tentang kenyataan yang ada daripada terus hidup dalam kebohongan. Setelah beberapa detik yang penuh keheningan, Dimas mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Arga. Tapi aku berterima kasih sudah memberitahuku. Sekarang, aku perlu waktu untuk mencerna semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, Dimas. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku nggak bisa menyembunyikan ini darimu. Semua orang punya masa lalu, Dimas. Termasuk Tante Maya. Dimas tersenyum lemah, meskipun matanya terlihat penuh dengan kebingungan. Aku nggak tahu apakah aku bisa melihat Tante Maya dengan cara yang sama lagi. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa menghakiminya tanpa memahami sepenuhnya apa yang dia alami. Ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Tapi aku harus mencoba mengerti. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Meskipun aku tahu bahwa proses untuk menerima kenyataan ini tidak akan mudah bagi Dimas. Namun, aku yakin dia akan bisa melewati ini. Seperti halnya aku yang mulai menerima kenyataan bahwa orang-orang di sekitarku, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, punya sisi gelap yang tak selalu bisa kita lihat. Ketika aku pulang malam itu, ada perasaan campur aduk dalam hatiku. Aku merasa lega karena akhirnya aku tidak lagi menyimpan rahasia ini. Tetapi aku juga tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Mungkin, untuk Tante Maya, Dimas, dan aku, ada banyak hal yang harus dipahami dan dimaafkan. Namun, satu hal yang pasti, hidup tidak pernah sesederhana yang kita kira, dan setiap orang berhak untuk memperbaiki dirinya, bahkan setelah membuat kesalahan besar. Wow, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung cerita. Apa yang kita pelajari dari kisah Tante Maya kali ini? Mungkin, kita semua bisa menyadari bahwa hidup itu tidak selalu seindah yang kita lihat. Setiap orang memiliki masa lalu, dan seringkali, masa lalu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Bahkan orang yang kita anggap sempurna, bisa saja menyimpan luka dan rahasia yang dalam. Tapi, apa yang paling penting dari semua itu? Kita harus belajar untuk tidak cepat menghakimi orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Semua orang berjuang dengan caranya masing-masing, dan seringkali, mereka hanya butuh pengertian dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga cerita ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam tentang arti kasih sayang, pengampunan,
dan pentingnya mendengarkan sebelum menilai. Jangan takut untuk membuka hati dan memahami orang di sekitar kalian, karena siapa tahu, di balik senyumnya, mereka mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi, buat teman-teman semua, semoga kalian selalu diberkahi dengan kedamaian, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Jangan pernah merasa sendirian, karena kita semua punya jalan untuk saling mendukung. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Celoteh Tante. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian merasa cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Teman-teman, semoga hidup kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Salam hangat dari Tante Maya. Bye-bye, semuanya. Jangan lupa, kita semua bisa menjadi lebih baik, bersama-sama.